Bayangkan pagi yang tenang di Pekalongan. Seorang bapak 65 tahun duduk di teras rumah, memijat betisnya yang kesemutan meski semalam sudah minum obat. Ia bergumam pelan. Mungkin ini karena umur. Tapi benarkah begitu? 8 dari 10 lansia di Indonesia minum obat untuk kesemutan tanpa hasil nyata. Bukan karena obatnya salah, tapi karena sarafnya kelelahan dan butuh asupan yang tepat. Hari ini, saya akan tunjukkan 6 makanan sederhana di dapur yang bisa memperbaiki saraf dan membuat kaki terasa ringan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya sering bertemu dengan para orang tua yang datang ke klinik dengan keluhan yang sama. Kaki terasa kesemutan, betis berat, bahkan ada yang bilang seperti ditusuk jarum setiap malam. Saya paham betul bagaimana rasa tidak nyaman itu bisa mengganggu tidur, membuat semangat menurun, dan akhirnya membatasi aktivitas sehari-hari. Tapi percayalah, kondisi itu bukan akhir dari segalanya. Tubuh lansia masih bisa pulih jika diberi kesempatan dan nutrisi yang tepat. Karena itu, di video kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mendengarkan dengan tenang. Saya akan bagikan pengetahuan sederhana, baik dari pengalaman klinik maupun dari kehidupan nyata para pasien yang berhasil bangkit kembali tanpa obat mahal. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Pak Dharma, 67 tahun, seorang pensiunan guru dari Solo. Dulu beliau selalu berjalan ke masjid setiap subuh tanpa merasa lelah. Tapi belakangan, baru melangkah 50 meter saja, kakinya sudah terasa berat dan kesemutan. Ia berhenti di pinggir jalan, memegang tiang lampu sambil menatap langit, bertanya dalam hati, apa ini memang tanda usia? Ketika beliau datang ke klinik, saya tersenyum dan berbicara pelan. Belum tentu, Pak. Kadang bukan umur yang salah, tapi saraf yang lelah. Kesemutan yang sering muncul sebenarnya sinyal bahwa saraf dan pembuluh darah di kaki mulai kekurangan nutrisi penting. Tubuh tidak mendapatkan cukup zat besi, vitamin B, magnesium, dan kalium. Semua zat ini dibutuhkan untuk menjaga aliran darah dan kekuatan otot. Akibatnya, sinyal dari otak ke kaki jadi lemah, membuat kaki seperti mati rasa atau berat digerakkan. Banyak lansia mengira itu takdir. Padahal tidak, kesemutan bukanlah tanda tubuh menyerah, tapi justru cara tubuh berteriak minta perhatian. Saya sering katakan, tubuh itu seperti sahabat lama yang hanya butuh dirawat kembali dengan cara yang lembut dan teratur. Hal yang mengejutkan adalah, dari ratusan pasien yang saya temui, sebagian besar tidak butuh obat saraf sama sekali. Mereka hanya perlu mengubah isi piring mereka setiap hari. Dalam waktu beberapa minggu, kaki mulai ringan, tidur jadi nyenyak, dan semangat hidup pun kembali. Karena itu, sebelum kita menyalahkan usia, mari kita lihat dulu apa yang ada di dapur Bapak Ibu. 6 bahan sederhana yang mungkin selama ini dianggap biasa, ternyata bisa menjadi penolong besar bagi kesehatan saraf dan keseimbangan tubuh lansia. Sekarang, mari kita hitung bersama. Mulai dari urutan ke-6 hingga yang paling kuat efeknya untuk memulihkan kaki lemah dan menghapus kesemutan. Sore itu di Banyuwangi, aroma kacang tanah rebus dari warung kecil dekat pasar tercium di sepanjang gang. Bu Rukiah, 70 tahun, duduk di bangku kayu sambil memegang segenggam kacang rebus hangat. Sejak muda ia suka camilan ini, tapi tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan sederhana itu justru bisa menjadi obat alami untuk tubuhnya di usia senja. Ketika saya memeriksa kondisi Bu Rukiah, ia sering mengeluh kaki terasa berat dan cepat pegal meski hanya berjalan ke warung. Setelah saya tanya tentang pola makannya, ternyata ia jarang mengonsumsi sumber magnesium dan protein nabati. Padahal dua zat ini penting karena membantu saraf dan otot bekerja dengan baik. Magnesium berperan seperti pengatur irama tubuh, menjaga otot agar tidak kaku, dan membantu saraf mengirim sinyal dengan lancar. Saya menyarankan Bu Rukiah untuk melanjutkan kebiasaannya makan kacang rebus, tapi hanya dengan porsi teratur. Segenggam kecil setiap sore. Saya ingatkan, hindari yang digoreng, karena minyak panas bisa merusak kandungan gizinya dan menambah beban pada pembuluh darah. 3 minggu kemudian beliau datang kembali ke klinik sambil tersenyum. Dok, saya sekarang bisa jalan ke pasar tanpa berhenti. Tidak ada lagi rasa kesemutan di betis. Wajahnya tampak cerah, suaranya penuh semangat. Ia bahkan mulai ikut senam lansia di balai desa setiap Jumat pagi. Saya tersenyum mendengarnya.
Itulah kekuatan dari perubahan kecil yang dilakukan dengan sabar. Banyak orang tidak tahu bahwa kacang tanah rebus mengandung magnesium, protein nabati, dan sedikit zat besi yang membantu memperlancar aliran darah ke ujung kaki. Kalau saraf tegang seperti tali yang kering, magnesium seperti minyak pelumas yang membuatnya kembali lentur. Tidak perlu mahal, tidak perlu obat. Hanya perlu kesadaran bahwa setiap makanan sederhana bisa menjadi bagian dari penyembuhan. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin suka ngemil sore hari, cobalah ganti gorengan dengan segenggam kacang rebus hangat. Rasanya enak, mengenyangkan, dan diam-diam membantu menenangkan saraf. Kalau camilan sederhana saja bisa membawa perubahan besar seperti itu, bagaimana dengan bahan berikutnya? Bisa jadi justru tumbuh di halaman rumah Bapak Ibu sendiri. Setiap pagi di Lombok, Pak Yusuf, 68 tahun, punya kebiasaan yang sederhana tapi menenangkan. Ia berjalan pelan ke belakang rumah, memetik segenggam daun kelor muda, lalu meminta istrinya merebusnya menjadi sayur bening hangat untuk sarapan. Dulu, kebiasaan itu hanya karena tradisi keluarga. Namun setelah beberapa bulan, beliau menyadari sesuatu yang tak disangka. Rasa kesemutan di kaki berkurang, langkahnya lebih ringan, dan tidurnya pun lebih nyenyak. Saya masih ingat ketika Pak Yusuf datang ke klinik pertama kali. Ia mengeluh sulit berdiri lama saat salat, betis sering kram, dan kaki cepat lemas. Setelah diperiksa, ternyata kadar zat besi dan vitamin B dalam tubuhnya rendah. Dua zat ini penting untuk memperbaiki jaringan saraf tepi, terutama bagi lansia. Saya tidak langsung memberi resep obat, tapi menyarankan agar ia mengonsumsi daun kelor secara rutin 3 kali seminggu. Daun kelor adalah salah satu sumber alami vitamin B, zat besi, kalsium, dan antioksidan yang luar biasa. Semua zat ini bekerja bersama untuk memperkuat saraf, melancarkan aliran darah, dan mencegah mati rasa. Banyak orang mengira daun kelor hanya tanaman liar di halaman rumah. Padahal secara ilmiah daun ini disebut superfood tropis karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Pak Yusuf mengikuti saran itu secara disiplin. Ia mengganti sebagian lauk daging dengan sayur kelor tumis bawang putih. Sebulan kemudian, ia datang dengan wajah sumringah. "Dok, sekarang saya bisa berdiri lama tanpa rasa kesemutan. Bahkan bisa ikut salat subuh berjamaah lagi," katanya dengan mata berbinar. Saya hanya tersenyum dan berbicara pelan. Kadang, yang kita butuhkan bukan obat baru, tapi kesetiaan pada kebiasaan lama yang sehat. Untuk Bapak Ibu yang punya pohon kelor di rumah, manfaatkanlah. Cukup rebus sebentar agar kandungan vitaminnya tidak rusak. Bisa juga dibuat sayur bening atau jus kelor dengan sedikit madu. Rasanya lembut dan menenangkan. Kalau daun kelor saja bisa membuat saraf kembali kuat, bagaimana dengan bahan berikutnya? Bahan ini justru menjadi sumber energi alami dan membantu tekanan darah tetap stabil. Pagi itu di Brebes, aroma ubi ungu kukus memenuhi dapur kecil Pak Jatmiko, 68 tahun. Setiap hari, ia menyiapkan setengah cangkir ubi ungu hangat untuk sarapan, sambil ditemani secangkir teh tanpa gula. Dulu, kebiasaan ini hanya untuk mengganjal perut, tapi sejak rutin melakukannya, ia merasa kakinya tidak lagi berat dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Ketika pertama kali datang ke klinik, Pak Jatmiko mengeluh bahwa kakinya sering kesemutan, terutama saat duduk lama. Ia sudah mencoba berbagai suplemen, tapi hasilnya hanya sementara. Setelah saya periksa dan tanya tentang pola makannya, ternyata beliau jarang mengonsumsi makanan yang kaya kalium dan antioksidan. Padahal dua zat ini penting untuk menjaga komunikasi antara otak, saraf, dan otot. Saya menjelaskan kepadanya dengan cara sederhana. Kalium itu seperti sinyal listrik dalam tubuh. Kalau sinyalnya lemah, kaki pun ikut lemah. Ubi ungu kaya akan kalium dan pigmen alami bernama antosianin. Zat ini membantu memperlancar aliran darah serta melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan. Karena itu, setiap kali kita makan ubi ungu, sebenarnya kita sedang memberi bahan bakar baru bagi saraf dan otot. Setelah 2 minggu menjalankan pola makan itu, Pak Jatmiko datang kembali dengan senyum lebar. "Dok, sekarang saya tidak kesemutan lagi. Kalau naik tangga pun tidak terasa berat." Saya ikut tersenyum. Inilah bukti bahwa makanan sederhana bisa menjadi penyembuh luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Saya selalu mengingatkan pasien lansia untuk mengolah ubi ungu dengan cara kukus atau rebus, bukan digoreng. Panas dan minyak berlebih dapat merusak nutrisi penting di dalamnya. Jika ingin variasi, ubi ungu juga bisa dijadikan campuran bubur atau dibuat puree dengan sedikit madu alami. Selain menyehatkan saraf, ubi ungu juga membantu menstabilkan tekanan darah dan memberi energi alami tanpa menaikkan kadar gula secara drastis.
Karena itu, makanan ini sangat cocok bagi lansia dengan tekanan darah tinggi ringan atau sering merasa cepat lelah. Dan kalau tubuh sudah kembali bertenaga, langkah berikutnya adalah memberi nutrisi yang membantu saraf tetap elastis dan pencernaan tetap sehat. Salah satu bahan yang lembut tapi kuat untuk itu adalah jamur tiram. Di Yogyakarta, setiap sore aroma tumisan jamur tiram dan bawang putih dari dapur Ibu Tatik, 65 tahun, selalu menggoda tetangga sekitar. Ia dulu gemar memasak untuk cucunya, tapi belakangan jarinya sering kesemutan, membuatnya sulit memegang sendok. Saat datang ke klinik, beliau tampak murung. "Dok, tangan saya cepat sekali kebas. Pegang pisau saja seperti tidak ada tenaga," katanya lirih. Saya menenangkannya, lalu bertanya tentang pola makannya. Ternyata Ibu Tatik jarang mengonsumsi makanan kaya vitamin B dan protein nabati. Ia lebih sering makan daging merah karena mengira lebih bergizi. Padahal bagi tubuh lansia, protein dari jamur justru lebih mudah diserap dan tidak membebani pencernaan. Jamur tiram mengandung vitamin B kompleks, zat besi, serat, dan antioksidan dalam jumlah tinggi. Semua ini membantu memperbaiki saraf tepi, memperkuat otot, sekaligus menyehatkan usus. Saya menjelaskan dengan sederhana. Usus itu seperti akar pohon. Kalau akarnya sehat, seluruh tubuh ikut kuat. Saraf pun akan bekerja lebih baik. Nah, sejak itu, beliau mulai rutin menumis jamur tiram 3 kali seminggu dengan bawang putih dan sedikit kecap manis. 1 bulan kemudian, Ibu Tatik datang lagi dengan wajah ceria. "Dok, tangan saya sudah tidak kesemutan. Saya bahkan bisa menjahit baju cucu saya lagi." Kalimat itu membuat saya tersenyum bangga, karena yang menyembuhkan bukan obat, melainkan kedisiplinan dan kehangatan dapur rumah. Jamur tiram cocok bagi lansia yang punya masalah pencernaan atau asam urat. Teksturnya lembut, tidak membuat perut begah, dan aman bagi tubuh. Namun ingat, hindari minyak berlebih saat memasak. Cukup ditumis ringan atau dikukus sebentar agar nutrisinya tetap terjaga. Bapak Ibu bisa menggabungkan jamur tiram dengan tempe atau tahu agar protein nabatinya menjadi lebih lengkap. Hidangan sederhana ini membantu menjaga keseimbangan saraf, memperkuat otot, dan membuat tubuh terasa ringan. Kalau tubuh sudah mulai kembali bertenaga, langkah berikutnya adalah memperlancar aliran darah menuju ujung-ujung kaki. Salah satu bahan terbaik untuk itu adalah sumber omega-3 dari laut yang murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional, ikan tongkol. Bapak Ibu suka makan ikan tongkol? Banyak yang tidak tahu, ikan sederhana ini ternyata memiliki manfaat besar untuk kesehatan lansia, terutama bagi yang sering kesemutan atau merasa kaki cepat lelah. Salah satu pasien saya, Pak Rudi dari Makassar, adalah contohnya. Saat pertama datang, beliau berjalan dengan tongkat karena betisnya terasa berat setiap 5 menit melangkah. Saya memeriksanya dan menemukan bahwa pembuluh darah di kakinya mulai menyempit akibat kekurangan lemak sehat dan vitamin D yang penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Saya tidak memberi obat pengencer darah, melainkan menyarankan hal yang lebih alami, makan ikan tongkol bakar atau pindang 2 kali seminggu. Istrinya yang rajin memasak kemudian menyiapkannya setiap Selasa dan Jumat. 3 minggu kemudian, Pak Rudi datang dengan langkah yang jauh lebih ringan. "Dok, sekarang saya sudah bisa jalan keliling kompleks tanpa tongkat," katanya sambil tertawa lepas. Ia bahkan mulai ikut senam lansia di taman dekat rumah. Itu hasil yang luar biasa hanya dari perubahan sederhana di meja makan. Ikan tongkol mengandung omega-3, vitamin D, dan protein tinggi. Omega-3 berfungsi seperti pembersih pipa di dalam tubuh, melarutkan lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah kecil di kaki. Jika darah kembali lancar, saraf dan otot akan mendapat oksigen cukup sehingga rasa kesemutan perlahan menghilang. Vitamin D membantu memperkuat otot dan tulang. Karena banyak lansia jarang berjemur, saya selalu menyarankan ikan tongkol dimasak tanpa minyak berlebih. Dibakar, dikukus, atau dimasak dengan kuah pindang jauh lebih sehat daripada digoreng kering. Selain itu, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis hilang dan penyerapan nutrisinya meningkat. Kalau Bapak Ibu gemar makan ikan, cobalah tulis di komentar jenis ikan lokal favorit di daerah masing-masing. Siapa tahu, ikan sederhana yang sering dijual di pasar ternyata menyimpan manfaat besar untuk kesehatan lansia. Dan setelah darah kembali lancar, saraf pun siap menerima nutrisi terakhir yang paling kuat pengaruhnya. Dan yang lebih menarik, ada ramuan hangat yang tidak hanya memperbaiki saraf, tapi juga menenangkan tidur dan membuat tubuh terasa ringan keesokan paginya. Inilah bahan nomor 1 yang sering saya rekomendasikan kepada pasien lansia di seluruh Indonesia, jahe merah.
Malam yang sepi di Aceh. Pak Ahmad, 72 tahun, duduk di dapur kecilnya sambil menggenggam cangkir berisi air jahe merah hangat. Uapnya naik pelan, menenangkan wajahnya yang tampak lelah dan matanya yang sayu. Dulu, setiap kali malam tiba, betisnya terasa kaku dan kesemutan sampai ia sulit sujud ketika salat subuh. Ia sudah mencoba berbagai obat pereda nyeri, tapi hasilnya hanya bertahan sebentar. Ketika beliau datang ke klinik, saya tidak langsung menulis resep. Saya hanya berkata, "Pak Ahmad, coba dulu mulai malam ini ganti obat itu dengan 1 cangkir jahe merah hangat." Beliau sempat ragu, tapi akhirnya mencoba. Saya tahu, jahe merah bukan sekadar bumbu dapur, tapi antiinflamasi alami yang luar biasa. Kandungan gingerol dan sogaol di dalamnya membantu memperlancar aliran darah, menenangkan saraf yang meradang, dan membantu otot lebih rileks. Saya menjelaskannya dengan cara sederhana. Kalau darah di tubuh kita seperti sungai, maka jahe merah adalah pembersih endapan di dasar sungai itu. Ia membantu air mengalir kembali dengan tenang. Setelah 2 minggu, Pak Ahmad datang dengan senyum hangat. "Dok, sekarang kaki saya sudah tidak kaku lagi. Saya bisa salat subuh tanpa kesemutan." Wajahnya terlihat lebih segar. Suaranya penuh rasa syukur. Sejak saat itu, beliau menjadikan jahe merah sebagai teman malam sebelum tidur. Setiap sore, istrinya menyiapkan campuran jahe merah parut, madu, dan sedikit lada hitam di dapur kecilnya. Saya jelaskan bahwa lada hitam mengandung piperin, zat yang membantu tubuh menyerap manfaat jahe hingga 2000 kali lebih efektif. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, peredaran darah lancar, tubuh terasa lebih hangat, dan rasa kebas di kaki berangsur hilang. Bapak ibu yang suka minum jamu bisa membuat ramuan ini sendiri di rumah. Cukup parut 1 ruas jahe merah, tambahkan setengah sendok teh lada hitam dan 1 sendok madu murni ke dalam segelas air hangat. Minumlah sebelum tidur, rasanya hangat di tenggorokan dan menenangkan di dada. Banyak pasien saya mengatakan bahwa setelah seminggu rutin meminumnya, kaki terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh bangun dengan rasa segar. Mungkin karena jahe merah bukan hanya menyehatkan saraf, tetapi juga menenangkan hati dan pikiran. Kalau Bapak Ibu punya resep jamu favorit di rumah, tulis di kolom komentar. Siapa tahu resep sederhana Bapak Ibu bisa membantu lansia lain yang juga sering kesemutan. Dan setelah mengetahui ke-6 makanan ini, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara mengatur semuanya agar tidak membosankan dan tetap mudah dijalani setiap hari? Tenang saja, saya akan tunjukkan pola rotasi sederhana yang bisa Bapak Ibu praktikkan tanpa perlu repot menimbang atau menghitung kalori. Banyak pasien lansia yang saya temui semangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan karena merasa repot atau bosan. Padahal, kunci kesembuhan bukan pada banyaknya makanan sehat yang kita tahu, tetapi pada keteraturan kecil yang dilakukan setiap hari. Tubuh kita tidak menuntut yang rumit, hanya butuh perhatian yang konsisten. Karena itu, saya membuat pola sederhana yang bisa Bapak Ibu ikuti dengan mudah. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat, fokuslah pada kombinasi daun kelor, ikan tongkol, dan jahe merah. Ketiganya bekerja saling melengkapi. Daun kelor memberi vitamin dan zat besi untuk memperkuat saraf. Ikan tongkol melancarkan darah dengan omega-3-nya. Dan jahe merah menenangkan peradangan di saraf kaki. Untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, gunakan jamur tiram, ubi ungu, dan kacang tanah rebus. Paket ini membantu menjaga otot tetap kuat, memberi energi alami, dan menstabilkan tekanan darah. Cobalah variasi sederhana. Pagi makan ubi kukus, siang lauk jamur tiram tumis bawang putih, sore camilan segenggam kacang rebus hangat. Hari Minggu bisa menjadi hari bebas. Pilih 3 bahan favorit Bapak Ibu dari 6 makanan tadi dan kombinasikan sesuai selera. Misalnya, smoothie pagi dari ubi ungu, daun kelor, dan madu. Rasanya segar dan membuat tubuh terasa ringan. Saya sering bilang pada pasien, tubuh itu seperti tabungan. Kalau Bapak Ibu menyetor sedikit kebaikan setiap hari, hasilnya akan besar di kemudian hari. Tapi kalau menabung banyak sekali lalu berhenti, nilainya cepat habis. Begitu juga dengan kesehatan lansia. Sedikit, tapi dilakukan dengan tulus dan teratur, jauh lebih bermakna bagi tubuh. Dan ketika pola ini dijalani dengan sabar, biasanya dalam 2 minggu saja tubuh mulai memberi tanda perubahan. Kaki terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup perlahan kembali. Sekarang, izinkan saya menutup dengan pesan kecil dari hati ke hati bagi Bapak Ibu semua. Saya tahu, banyak di antara Bapak Ibu yang sudah lama berjuang melawan rasa kesemutan, kaki lemah, atau nyeri yang datang setiap pagi. Kadang muncul perasaan putus asa, seolah tubuh ini sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Tapi percayalah, tubuh lansia itu luar biasa. Ia bukan musuh,
tapi sahabat yang setia, yang hanya butuh diperhatikan dan diberi kesempatan untuk pulih. Saya sering mengatakan kepada pasien bahwa tubuh kita itu seperti mobil tua buatan Jepang. Mungkin usianya sudah lama, tapi kalau rutin diganti oli dan dirawat dengan bahan bakar yang tepat, mobil itu tetap bisa berjalan ratusan kilometer tanpa mogok. Begitu juga tubuh Bapak Ibu, selama diberi asupan yang benar, tubuh akan berterima kasih dengan cara yang indah. Karena itu, jangan menyerah. 6 makanan yang tadi kita bahas bukan sekadar resep, tapi bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Mulailah dari yang paling mudah ditemukan di dapur. Konsistenlah selama 2 minggu, lalu rasakan perubahannya. Kaki lebih ringan, tidur lebih pulas, dan semangat mulai tumbuh kembali. Kalau Bapak Ibu sudah mencoba salah satu dari makanan ini dan merasakan manfaatnya, tulis pengalaman di kolom komentar. Cerita Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi ribuan lansia lain di seluruh Indonesia yang sedang mencari harapan untuk sembuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga atau teman seumuran di grup WhatsApp. Siapa tahu, langkah kecil Bapak Ibu hari ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang lain. Kesehatan lansia bukan hadiah dari waktu, tapi hasil dari kebiasaan yang dilakukan dengan kesabaran dan rasa syukur. Mari kita rawat tubuh ini dengan cinta, karena ia telah menemani kita sepanjang hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.